Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sahabat channel Santri Polos dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang barokah, umur yang barokah, anak-anak yang soleh solehah, selamat amin. Dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Amin. Saudara-saudaraku yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, kali ini kita akan mendengarkan pengajian Gus Baha. Seperti biasanya, langsung saja kita dengarkan secara lebih detail. Di kula terangno nggih, cara madzhab Abu Hanifah, banyu iku ora iso najis. Wis pokoke banyu iku nyucekno, dadi ora iso napa? Najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kola niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi, berarti kiri kanan atas bawah niku napa 1 meter niku pun 2 napa kula niku nak cari Imam Syafi'i, jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit, rubah atau tidak rubah najis nggih. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak napa tidak najis. Terus illa mata ghayyara, kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar gitu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam, itu dihukumi apa? Najis. Tapi wis macam-macam lah madhab dalam air itu. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih. Monggo nak jinan api latihan ijtihad, kok menyesatkan ya ora apa-apa, sementing ini latihan ya. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad, di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh, saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir, ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gedene sumur enggak sepiro. Nabi itu wudhu di situ, terus diingatkan, ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah, batang anjing, dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya, kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan, alma tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Nabi, yang namanya air itu menyucikan, tidak pernah bisa kena najis ya. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu, sampai rasa bujiro-jiro no. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya kan ya, paham kan ya? Mana sampean ditangkleti. Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan, misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, Gus. Lah itu yang limbah keluarga ya, kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara kok istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis ya. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab, rausul makul tohir. Kotoran hewan suci itu suci, masih banyak mazhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada mazhabnya itu. Jadi kotoran wedhus iku ono ulama sing darani suci, tapi nek kotoran ruhin gak ono. Nah, itu kan repot.
Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati, pokoknya Nabi ngendikan begitu gitu. Ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham gitu. Terus seperti di sini misalnya yang di sini tuh Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahuro, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Ya, air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu. Ini kalau sampai coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, coroknya apa mus? Boto, boto bangunan apa? Boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu gini. Terus dipakai boto. Dicampur-campur, diulet-ulet. Terus jadi apa? Boto. Cara mazhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kalanya disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah tuh. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri ya. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami napa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis, alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang bener aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo rubah. Nah itu ya itulah istihad. Istihad itu ya. Istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Wah nek cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten kaya PDAM ngoten niku ngger gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kamu melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kan saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama ima antahuro. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Apa? Terulang-ulang. Sehingga madhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya faul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya?
Saya ulang lagi ya. Tohur itu kan wazannya faulan. Tohuran berarti wazannya faulan. Faulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tohir suci, kalau tohur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya tidak ada mustakmal, tidak ada apa. Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama anut di pokoknya kalau cerita sama nak kedesek nganggo sing gampang mawon. Jadi gampang kan. Pokoknya anut nah sing nyucekno ora ono banyu najis. Di kula terangno nggih cara mazhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wes pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kola niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa 1 meter niku pun 2 napa kola. Saudara-saudaraku, syukur alhamdulillah kita baru saja menyimak pengajian dari Gus Baha. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini benar-benar bermanfaat buat diri kita, anak-anak cucu kita, dan juga buat saudara-saudara kita yang seiman. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Semoga rezekinya ditambah dan diberikan keselamatan di dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan dari saya, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.